Jangan lupa subscribe, like, and share. Malam ini kita membahas sifat yang ketujuh, yakni sifat qudrat. Qudrat ini termasuk awal sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani ada 7. Ada 7 sifat ma'ani. Seperti yang kemarin itu, yaitu sifat salbiah sudah selesai. Sifat salbiah ada 5. Kemudian satu yang pertama kita bahas sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yang satu yaitu wujud. Nah, kemudian salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsihi, terakhir wahdaniyah. Tahap yang ketiga kita memasuki sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Ya, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ya. Baik, satu persatu kita bahas. Pertama, sifat qudrat. Qudrat artinya kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kuasa. Apa definisi daripada sifat qudrat ini? Ulama menyebutkan ya wa huwa sifatun tu'thiru fil mumkinil wujud awil adam. Sifat qudrat ini kata ulama adalah sifat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu atau kuasa mengadakan mungkin ataupun meniadakan. Mana mungkin? Ya, alam ini mungkin dia boleh ada, boleh tidak, sesuai dengan keinginan yang mengadakan. Nah, yang maha mengadakan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat qudrat ini kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan mungkin, mengadakan alam ini atau meniadakan. Kalau Allah mampu mengadakan, berarti dia mampu meniadakan. Mana yang lebih berat? Mengadakan atau meniadakan? Nah, kalau mengadakan saja mudah bagi Allah, apalagi meniadakan. Nah, maka ulama mengatakan mengulang itu lebih mudah daripada pertama kali membuat. Tapi bagi Allah mudah pertama kali Allah buat. Allah mengadakan sesuatu ini, mohon maaf jemaah sekalian, tidak pakai konsep. Ya, semuanya sudah ada pada ilmu Allah. Maka nanti akan dibahas sifat qudrat, iradat ini sesuai dengan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menyatakan apakah Allah punya rancangan? Tidak. Nabi SAW bermunajat. Ya, Nabi bermunajat, bunyi munajatnya Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal. Ini yang kalimatnya yang terakhir. Ya mubdian bila mithal, wahai yang menciptakan tanpa contoh, wahai yang menciptakan tanpa konsep. Beda dengan kita ini kan. Ini masjid dibangun nih, oh dengan rancangan. Berapa tinggi bangunan ini? Baru bisa dihitung berapa pondasi. Kau tak pakai rancangan, roboh masjid ini. Allah tidak begitu. Bahkan yang membingungkan, yarfa'us sama bi ghairi 'amad, langit diangkat tanpa tiang. Jangan dipikirkan ya, gila, tak kuat gitu. Inilah kekuasaan Allah yang harus kita pahami. Kalau yang seberat ini bisa muncul, maka Allah bermudah meniadakannya. Ya.
Sifatun tu'thiru fil ijadil mungkin wa idami. Jadi sifat yang memberi pengaruh atau bekas mengadakan sekaligus meniadakan. Alhamdulillah, termasuklah kita ini yang besar, yang kecil, termasuk kita ini bagian daripada bekas pengaruh sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak ada, lalu kita muncul, kemudian siap-siap kita ditiadakan oleh Allah SWT. Oh, saya lahir dari ibu, ya. Tanya ibu kita itu, mampukah dia mengeluarkannya? Kalau belum waktunya, belum keluar gitu. Ya, kalau belum waktunya, belum keluar. Tunggu tanda-tanda, ada air ketuban, kemudian keluar, ya kan? Bulannya 9 bulan kurang lebih, tak bisa sebelumnya. Dan begitu kita keluar, Allah berkata, Allah yakhruju min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Waktu itu kalian tak mengetahui apapun. Kita jahil, tak ngerti. Ya'lamu sam'an wal absar wal af'idah. Allah jadikan pendengaran, penglihatan, bau, perasaan. Makanya setiap bayi lahir diadatkan. Allah yang bilang pertama kali berfungsi pendengaran, kemudian baru penglihatan. Sebelumnya tak tahu yang mana ibu, yang mana ayah, yang mana abang, kakak, tak kenal. Sekian bulan baru, oh ini ibu, dia dekat. Kemudian tumbuh berikutnya lagi, baru bermain perasaan, dimarah nangis, dimarahkan nangis, baru perasaan bermain. Ini semuanya aturan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tak bisa kita pungkiri. Yang lebih dahsyat lagi, kita bisa makan dalam rahim ibu kita. Ya, apa yang ibu kita makan, kita makan di dalam. Itu Allah punya aturan. Ya, Masya Allah. Apala tashkurun, kata Allah, kenapa kau tak bersyukur? Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Nah, jadi kapan Allah punya kuasa ini? Qudrat itu adalah sifat kuasa Allah yang azaliyah. Artinya sebelum ada alam ini, Allah sudah berkuasa atas segala sesuatu. Tolong pahami jemaah, siapa yang terbetik pada pikiran hatinya Allah berkuasa tak kala adanya makhluk, salah besar dia. Sebelum ada makhluk, Allah sudah mempunyai sifat kuasa. Itu dikatakan sifat kuasa yang azaliyah. Sifat kuasa yang mendasari sebelum ada makhluk, sifat itu sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua alam yang mungkin wujud mendapat pengaruh dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama qudrat. Nah, sekarang ulama menyatakan setiap sifat qudrat ini dia muwafaqat dengan iradah. Setiap Allah kuasa pasti dia berkehendak. Iradah artinya apa? Berkehendak. Saya beri contoh. Ini masjid dibangun. Yang bangun siapa? Tukang kan? Ya, tukang. Tanya sama tukang. Tak kala dia mampu membangun masjid ini, dia berkehendak atau tidak? Berkehendak kan? Takkan mungkin Pak ini dibangun tanpa kehendak. Nah, saya bawa motor dari rumah, saya mampu bawa motor, saya berkehendak atau tidak? Jadi ingat, segala yang berjalan di alam ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, pasti dia berkehendak. Allah menciptakan kita ini pasti dia berkehendak. Dan kehendak Allah ini pun berjalan sampai sekarang. Tadi dari rumah kita digiring ke sini, Allah mampu membawa kita dari rumah ke sini. Dan juga dia berkehendak mengiring kita sampai ke masjid ini. Sebentar lagi Allah mampu mengembalikan kita ke rumah kita, dan dia berkehendak untuk kembalikan kita ke rumah kita. Berarti setiap saat kita menerima pengaruh sifat qudrat dan iradah Allah.
Jadi tolong jangan bilang kebetulan ya. Siapa bilang kebetulan masuk syirik. Ya masuk syirik tak boleh. Nah, kalau tidak demikian, tidaklah Allah mengadakan sesuatu melainkan apa yang dikehendakinya, maka lawannya ajizun, mustahil dia bersifat dengan ajiz. Ajiz itu artinya lemah. Sifat lemah ini yang layak bagi kita selaku makhluk. Memang waktu kecil asalnya kita lemah, berjalan tak mampu, tapi Allah beri kekuatan. Umur setahun bisa menapak kaki, berjalan, tambah lagi bisa berlari. Anak-anak, remaja, remaja kuat, dewasa kuat juga. Naik umur 40, agak lemah sikit. 50 tambah lemah. Masuk 60, mata mulai kabur, pendengaran sudah mulai jauh, kekuatan tak seperti dulu lagi, rambut sudah mulai putih. Itulah kita, lemah, kuat, lemah. Kalau begitu hakikatnya kita ini lemah. Asal lemah dia berikan kekuatan, dicabut lagi, lemah lagi. Bagi Allah tidak ada sifat lemah. Lemah ini hanya pada kita ini. Maka setiap saat jangan lupa amalkan kalimat la haula wala quwwata. Itu ahli surga. Siapa yang mengamalkan ini, Nabi ahli surga, dan mengaku dirinya kuat. Dia harus mengaku dirinya lemah. Yang kuat hanya ini tauhid nih. Ya, ini tauhid. Orang yang sombong-sombong kemudian ilmu jago, begitu dia kena lemah, lumpuh, habis menangis. Menangis asli. Dulu kau gagal, sekarang kita lemah. Jangan pakai tepuk dada, tak boleh. Ya, kau mau ditepuk kaki dengan lutut. Biar kita sadar kita lemah. Nah, selama kita kuat ini, syukurilah nikmat Allah. Sering-seringlah main masjid, sering-seringlah berjamaah. Nanti kalau kekuatan dah lemah, menangis di rumah, kepinginan berjamaah. Ya, saya ketemu seseorang umur masih di bawah saya. Ya, begitu kami baca maulid, saya tak tahu baca maulid. Kita pun makhluk yang berdiri, dia duduk, saya suruh berdiri, menangis. Rupanya kena stroke. Kita berdiri baca makhluk yang baca salawat Nabi, ternyata dia tak mampu berdiri, nangis. Umurnya masih di bawah. Jadi syukuri nikmat Allah. Allah beri kekuatan, pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua istiqamah ibadah. Amin. Ini nikmat Allah. Dan mustahil lemah terhadap sesuatu mungkin wujud. Jadi tidak ada sifat ajiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu mustahil. Ya. Baik. Bermula kodrat itu sifat ma'ani. Nah, ini dia. Apa itu sifat ma'ani? Ini konsepnya ya. Kemarin sifat nafsiyah. Keadaan yang wajib bagi kita selamat dan tidak disebabkan oleh satu sebab. Kemudian sifat salbiyah, menolak yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah kemarin kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsihi, berakhir wahdaniyah. Nah, sekarang masuk sifat ma'ani. Ada 7. Ya, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 macam ini sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani ini? Konsepnya, definisinya apa? Nah, kita lihat di sini. Bermula qudrat itu sifat ma'ani. Wahiyya kullu sifatin mawjudatin. Dia adalah segala sifat yang ada, qa'imatin bi mawjud, yang dia tegak pada al-mawjud, zatnya. Jadi 7 sifat ma'ani, yang 7 sifat ini dia berdiri pada zatnya. Al-mawjud kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat Allah tidak berpisah dengan zat. Belum paham? Sifat Allah tidak berpisah dengan
zat. Nah sekarang kita ini menerima pengaruh sifat Allah dari rumah. Allah kudrat dan iradat, Allah mampu dan berkehendak mengantar kita ke masjid ini. Sebentar lagi kita kembali ke rumah, Allah mampu dan berkehendak mengembalikan kita ke rumah lagi. Berarti kita terkena pengaruh sifat Allah. Di mana sifatnya? Ada pada zat Allah. Berarti apakah kita ini jauh dari Allah? Ayo. Kalau kita sadar setiap saat kita menerima pengaruh sifat Allah, yang sifat itu ada pada zatnya, berarti kita tidak jauh dari Allah. Dekat bukan bersentuh, jauh bukan berjalan. Jangan punya keyakinan Allah bertempat di langit. Syirik. Allah tak bertempat. Mohon maaf nih ya. Nah, sekarang lagi gencar nih. Keyakinan membawa kita Allah bertempat. Nanti kita meninggal baru kita tahu. Wa nahnu aqrabu minkum walakin la tubsirun. Kami kata Allah dekat kepada orang yang menghadapi kematian, sedangkan kalian tidak melihat. Kita tak melihat. Kata Imam Ghazali, hati-hati. Kau berkeyakinan Allah bertempat, nanti terkejut waktu kau menghadapi sakaratul maut. Waktu itu kau akan mengucapkan Allah hak, Muhammad hak, surga hak, neraka hak. Ya, maaf ini. Jadi surga alam ini tidak pernah lepas dari kudrat Allah, di mana sifat kudrat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? Baik. Aujabat lahu hukman, mewajibkan baginya suatu hukum. Apa hukumnya? Sifat ma'ani mewajibkan hukum muncul sifat pasangannya, yakni ma'nawiyah. Ma'nawiyah nanti ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Ya, untuk mereka memahami. Allah punya sifat qudrat. Sifat qudratnya sifat ma'ani. Kemudian mewajibkan muncul hukum pasangannya ma'nawiyah. Kalau Allah bersifat dengan qudrat, maka dirinya ma'nawiyahnya qadirun, yang maha kuasa. Itu pasangannya. Itu maksudnya pasangannya. Kalau Allah bersifat qudrat kuasa, maka dirinya disebut qadirun, yang maha kuasa. Qudrat ma'ani, qadirun ma'nawiyah. Yang kedua, kalau Allah disifatkan dengan sifat iradah berkehendak, maka dirinya disebut dengan muridun, yang maha berkehendak. Iradah sifat ma'ani, muridun sifat ma'nawiyah. Ini pasangan. Masuk yang ketiga sekarang. Yang betul. Ilmu. Allah bersifat dengan sifat ilmu, mengetahui, maka dirinya disebut dengan alimun, yang maha mengetahui. Ilmun sifat ma'ani, alimun sifat ma'nawiyah. Ini berpasang-pasangan. Itu dikatakan mewajibkan suatu hukum. Ma'ani muncul ma'nawiyah pasangannya. Selanjutnya lagi hayat. Allah disifatkan dengan sifat hayat, hidup, maka dirinya disebut hayyun, yang maha hidup. Hayat sifat ma'ani, hayyun sifat ma'nawiyah. Ini pasangan. Selanjutnya ya, sama, sifat sama mendengar. Allah punya sifat mendengar, maka diri disebut sami'un, yang maha mendengar. Sama sifat ma'ani, sami'un sifat ma'nawiyah. Lanjut. Basar. Allah punya sifat basar, melihat, maka dirinya disebut basirun, yang maha melihat. Basar sifat ma'ani, muncul pasangannya sifat ma'nawiyah, yaitu sami'un. Terakhir, kalam. Allah mempunyai sifat kalam, bicara, maka dirinya disebut mutakallimun, yang maha berbicara. Kalam sifat ma'ani, mutakallimun sifat ma'nawiyah. Itu yang dimaksudkan. Di mana sifat ma'ani ini berdiri tegak pada zatnya, memunculkan pasangnya, wajib hukumnya muncul sifat ma'nawiyah, dan ini berpasang-pasangan. Paham ya? Ya.
Mengenai ta'aluk nanti agak pas sedikit ta'aluk. Sebagian nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami.